وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وببركة من حضر هذا المجلس وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Berniat dalam hati sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat kesempatan, kesehatan, umur, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di dalam masjid ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dan juga dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah taala selalu memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 293. Kita menyambung hadis yang kemarin belum tuntung membaca terjemahnya. 293. Tiga baris dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan daripada Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu sebagian daripada iman. Artinya bebersih-bersih, baik awak kita bersih atau pakaian kita, atau kita kata juga bersih-bersih di rumah atau bebersih-bersih di halaman, pokoknya yang di lingkungan kita. Nah, itu termasuk daripada ada keimanan di dalam hati kita. Keterangan kebersihan merupakan sebagian daripada iman.
Artinya orang yang beriman itu sifatnya katujuh dengan nang kebersihan sama ada bersih itu pada diri. Contohnya nang kayak kemarin kan bersih pada diri apa? Seperti memotong kuku ya kalau bersih kuku dipotong, merapikan sasengot, jangan sampai menutupi bibir, memotong atau mencukur bulu ari-ari, jangan sampai 40 hari kada bercukur. Nah, jadi sebelum 40 hari itu ya dalam sebulan itu ada mencukur sekali barang sebulan ya teman. Termasuk lagi apa? Mencabut bulu katiak. Nah, termasuk kebersihan. Berkumur-kumur sebelum berwudu, memasukkan banyu ke dalam hidung, kemudian menghembuskan. Bersiwak, bersikat gigi. Nah, itu kan itu kebersihan badan lah. Pakaian, nah pakaian kita nih harus bersih. Kadang mesti pakaian itu hanyar. Yang penting bersih, terutama bersih daripada najis dulu. Artinya jangan sampai seminggu kada bertapas kan, maka dipakai terus hari-hari misalnya. Nah, padahal ada aja sabunnya, ada aja bajunya. Nah, jangan sampai membuat kawan kita di higani merasakan nyaman dengan bau kita. Kita nih sehari itu jangan kada mandi. Ada aja sungai kita ngomong kada divisi. Penyeledeng ada aja sungai. Oh, jadi campur sungai. Nah, tempat dan persekitaran, maksudnya sekitar rumah kita kayak itu juga. Jangan sampai kita orang beriman ini rumahnya itu debunya bilang kawan dia nomor tangan sampai-sampailah guru kita nih yang menulis buku ini malah jadi kita saking bersihnya waktu di pondok malah. Jadi ada pas giliran tukang bersih WC di pondok tuh kan. Jadi sidin nang bersih ada kalau klosetnya tuh. Ikam hendak memastikan dia sidin bersih katanya. Nah, imbah ikam menggosok klosetnya tuh nah. Tangan ikam palintakan ke kloset tuh, kemudian jilat. Amun ikam mau menjilat berarti bersih tuh tak? Oh, sampai kayak itu sidin melajari bersihnya WC kita di rumah lah. Yang lah nang klosetnya tuh disikat ya lah, jangan sampai kuning misalnya ya. Kita juga nang memakai sampai di sini nah japai di klosetnya betul pakai jilat jilat. Amun wani menjilat berarti bersih kok. Amun kali wani menjilat berarti masih ada kotorannya. Sampai kayak itu sedikit melajari nih. Nah, tempat dan persekitaran sekitar kita, di rumah kita, di halaman. Nah, diri perlu dibersihkan supaya senantiasa sehat. Amun kada dibersihkan ya nang kuman-kuman dan sebagainya, gatalan, penyakit. Supaya sehat, mau sehat napa ya? Nyaman beribadat artinya. Amun orang gatalan misalnya kada mandi baca burdah sambil berkiroh maula ya sholli wa sallam kada jual dan kelihatan rapi pada pandangan mun bersih itu nyaman dilihat oleh orang lain. Walaupun wah kita ini kada tapi bungas, kada tampan, cuman kada merigat. Nah, itu daripada bungas tapi merigat. Begitu pula pakaian, tempat dan persekitaran sekitar kita nih juga perlu dibersihkan. Jadi bila kita bersih simpon di rumah
Contohnya besesapo, bebuasuh bere, bat lapas baju, itu berpahala. Kalau niatnya mengamalkan hadis Nabi ini, kan intinya kebersihan belakang. Nah, yang menajikan orang beriman ini menjadi pahala itu menaja di rumah tuh bersih siampon. Misalnya piring tuh dibasuhi, kemudian mandaknya nih rapi ya Allah, cangkir anakannya, piring anakannya ya Allah, kopiah yang kopiah tercampur lawan nang cawat misalnya ya Allah, nggak ada sip jadi lihat, jadinya nyaman dilihat, orang behilang nyaman dia melihat, itu pahala kan, jangan dianggap itu kan jadi pahala, bersih rapi nyaman dilihat, itu tandanya orang beriman nggak itu? Tandanya orang beriman nggak itu? Juga perlu dibersihkan karena kebersihan itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah itu apa ya apa tuh? Memang nang dikatujui manusia lah. Dan sesuai dengan tuntunan agama, kayaknya lah setiap manusia apapun agamanya kayaknya ketujuh dengan kebersihan tuh, kecuali orang yang otaknya ada normal, kayak orang gila kayaknya kada mandi ya orangnya kada bakal. Setiap orang nang otaknya normal pinanya seberataan, baik itu agama Islam ataupun agama non muslim, pinanya ketujuh dengan kebersihan. Nah, apakah lagi agama Islam menyuruh sesuai dengan tuntunan agama. Apabila kita melihat cuman amun orang Islam lawan orang kafir ini beda pang cara membersihkannya. Orang kafir atau misalnya begaduhan anjing di rumah ya lah, kami anjingnya paling dilapnya kayak itu ya lah. Sedih-sedih zahirnya tadi ada lagi pang, cuman amun dilihati pakai mikroskop tuh ada tuh kumannya tuh, karena kami anjing ini tuh najis yang berat, harus dengan 7 kali simbur, kemudian 1 kali dengan air yang bercampur tanah. Nah beda lah orang Islam dan orang kafir. Orang Islam ini dari Rasulullah bang, tuntunannya dari Allah Ta'ala bang, jadi kada salah lagi. Nah, nang kayak orang kafir beda lah bertapas dengan orang Islam. Orang Islam ini bertapas bila ada najis, apalagi kita nih pakai mesin cuci kalau di rumah. Mesin cucinya kurang daripada 2 kulah ya itu banyunya tuh dipakai tuh ada sampai 2 kulah. 2 kulah tuh 216 liter. Orang kita orang Islam ini harus sesuai dengan ilmu fikih ya Allah. Bila ada pakaian yang bernajis, contohnya kayak kami kan, itu dibuangi kalau najisnya dulu. Nah contohnya kayak apa? Kita buatin lo pakaian yang bekas kami anak boleh mesti cuci. Hanyar bajunya berdudi buatin sampai menggenang putar, walaupun 3 kali aja mutarnya, batu buang bajunya, itu tangkap sudah najisnya. Najis kami lah, mau najis tahi dibuangi dulu tahinya neto, bendanya neto, nah ataupun bekasnya neto. Kayak kami kan kadang kelihatan, kalau kadang-kadang kan kelihatan. Nah itu jangan bedulu banyu buati dalam mesin cuci nih, anyar bedudi ini cawat karena kami ini toh aja buat dalam benajis berataan bila najis bila air yang kurang daripada 2 kulah dimasukkan najis, benda yang benajis, maka benajislah air itu. Itu nanya kadang membuangi najis, memperbanyak najis itu caranya. Nah jadi caranya orang Islam ini menghilangkan najis apabila banyunya kurang daripada 2 kulah,
Contohnya kayak mesin cuci kita tuh kan wadahnya itu udah sampai 2 ulah, maka pakaian bedulu anak di situ hanya banyu yang mendatangi. Berarti banyu kan pakai selang sampai menggenang tuh seandainya dibikin di dalam pakaian kita tuh di air kita putar, walaupun mutarnya pakai tangan 3 kali kalau putar, betul buang air banyunya itu tangkat dah najisnya. Amun tangkat najisnya tuh pian kira yang batu hendak pakai sabun pak ya, hendak pakai sabun silahkan, pemol tuh silahkan, bahasa pulang ya kalau yang penting hilangkan najisnya dulu. Atau misalnya sudah hilang najis itu kada bersabun langsung dadai ya kau aja, yang penting hilang dana najisnya. Pian beisi pelatar ayam behira di pelatar, tahi ayam itu najis lah. Nah itu najis. Amun najis nang ada di tempat yang tempat itu selain kemaluan kita, amun kita kan bakami behira najis loh, cuman masih kawa pakai sesuatu yang selain air seperti batu, tisu, istinja tanpa air boleh. Tapi kalau di tempat yang selain kemaluan itu, misalnya tahi ayam, itu kan kawa dengan tisu aja dipalit tisu ke batis kita itu masih ada. Kalau tahi ayamnya basah, amun tahi ayamnya kering, oh jadi digibah aja. Ini basah tuh berikit ke kulit kita, maka itu harus dibasuh dengan air mutlak. Membasuhnya itu janganlah diculuk kah embernya jadi najis emberan gitu. Nah diambil pakai gayung aja, nah batu dikuboy atau di bawah keran, nah air mengalir. Nah jadi kayak di pelantar tadi, amun pian ambil aja tisu, nah membuangnya teh ayam kali teh tisu buang dah teh ayam nang nang basah nih, buang itu pasti ada najisnya situ. Walaupun biar sudah buangi bendanya, cuman sarun najasanya ada, dan itu tidak dimaafkan, artinya masih ada situ. Jadi harus pakai banyu, simbur pakai banyu, ambil itu pelantar yang ada teh ayam teh itik tuh, simbur pakai banyu, hilangkan pakai banyu. Amun kada disimbur pakai banyu, pakai tisu aja. Sedangkan di situ ada lagi tertinggal benda najisnya. Kalau kena pian imbah tuntung buuduk basah oleh batis nih, menjajak nih tuh lantai yang ada bekas tai ayam tuh, bisa-bisa itu najisnya berikit di batis pian. Kena bila sumbayang mas bawa najis, ada sah kena, nah ada sah kena. Nah kayak itu juga bagi nang pian-pian nang diisi rumah, kemudian rumah pian itu ada nang air hujan, nang ada kalau nang pembuangan air hujan nang di sisi atap toh, nang pakai apa tuh, pakai pipa, batu ada turun ke bawah di ujung-ujung rumah. Kemudian ada sebagian orang mengandaki di bawahnya apa, gayung nang bekas cat nang tuh bisa, atau bekas tank bisa juga, drum bisa juga, cuman drumnya kurang daripada 2 ulah. Nah maka di hatap-hatap dia, di tempat saluran air pembuang penampung air hujan tuh, situ ada tikus lah behira, cacak lah behira. Otomatis bila hujan banyunya nih di hatap pas sudah gugur itu lalu itu. Nah tempat juga tahi cacak larut di situ, masuk ke mana, ke dalam penampungan ember yang pian sediakan tadi. Berarti banyunya itu apa? Banyu najis, embernya kurang daripada 2 ulah. Pas sehari 2 hari sudah walaupun kada madang sehari 2 hari ya Allah, pian misalnya ya Allah untuk datang di pasar, batis licak nih, lalu naik ke rumah kan, lalu memberesin manci bukai banyu di situ. Sedangkan banyu di situ bekas tahi apa dah tikus najibuk. Nah itu namanya dia mencelomori batis pian dan najis.
Sama bohong itu. Kisah membuangi rigat licak tapi banyu itu najis. Pas basah dengan najis nih. Ini akibat kada mengerti juga tentang masalah najis. Naik ke rumah bejejak di apa tuh, di karpet dia, di mana-mana kan banyak najisnya. Nah, jadi hati-hati juga bila menampung banyu hujan tuh nah. Kawal hampir memastikan di atas tuh ada tahi cacak. Boleh hatinya kan di depan tahi cacaknya di dalam situ. Tapi ada ranting-ranting yang lain, siapa tahu itu tahi cacak hancur sudah. Lalu ada berbuntuk tahi cacak lagi. Nah, jadi alhamdulillah Bang zaman sekarang nih orang Bayesian sudah ledeng sebagian nih. Mulai dia itu kan bertahap lagi ya lah, insyaallah aja dah. Kalau menampung banyu sumur tah hati-hati juga. Amunnya tempatnya itu kurang daripada 2 ulah banyunya, najis saya itu. Nah, kada kawa gasan minum, kada kawa gasan wudu, kada kawa gasan basuh batis mencolomori batis dengan najis. Paling-paling itu gasan menyiram kampangnya nah di halaman. Gasan minum kucing ada apa-apa pang kucing minum. Artinya tuh buang aja tuh banyu itu. Apalagi kita melihat di dalamnya ada tahi tikus sebiji atau tahi cacak sebiji, najis lah. Dan najis tidak dimaafkan. Nah kayak itu. Ternyata kan kebersihan juga tuh perlu juga kita mengerti masalah itu. Artinya beda orang nang berilmu aja tau kalau orang kada berilmu sudah beda caranya. Apalagi antara orang kafir dengan orang Islam beda. Kalau orang kafir ini kan mandi wajib. Kalau mandi wajibnya yang berhubungan suami istri kita mandi wajib gitu ya Allah. Suami istri nih. Nah, kita lelakian bila mandi wajib juga minta maaf lah. Ada kalau di kemaluan kita tuh nah di muka lah. Nah bila waktu mandi wajib tuh dijapai-japai, kalau ada lubang pengamihan dah, dijapai-japai itu supaya masuk ke situ juga banyu. Ada masuk ke dalam benar bang lah. Kita kan ada bisi kemaluan tuh, ada kemun kita buka ada tuh lubangnya tuh. Nah sampai ke situ juga banyu. Bila kita mandi wajib tuh pusat kita nih dikocek-kocek pusat kita nih sampai ke lubang-lubang burit kita nang zahirnya bang lah jangan nang ke dalam bang ke dalam tuh ada wajib nang di luarnya aja tuh. Nah jadi kita bujur-bujur mandi wajib itu bini kita pada juga bini kita bila bini kita tuh mandi wajib waktu inya bakuboy menyampaikan air ke dalam ke awaknya itu jangan sampai ada nang berduduk walaupun mandinya berdiri misalnya ya Allah beginian ini nanti berdiri misalnya berdiri juga berdiri yang berdiri itu dia lah namun di kemaluan mukanya tuh ada masuk air jadi harus ada ini tuh air bedang jadi bila bedang kebuka mau kebinian lah nah nang tabukanya tuh wajib karena banyak amunnya kayak ini biarlah ada tabuka nang zahir farajnya tuh ada tempat tutup ini amun kayak ini terbuka nah jadi beginian waktu mandi wajib itu ada posisinya walaupun semua kayaknya nah ambil banyak simbol buat kita bedakan gini gitu lah supaya banyak itu sampai amunnya kayak ini dia akhir mandi di bantak banyak nah yang itu belum terbuka lagi masih bibit karena itu nah jadi bantak lah mandinya mana di batang, mana mandinya yang mana di canggih orang, mana ada sampai orang jadi harus ada benangkak itu makanya kalau di kamar mandinya mana benangkak itu ya Allah ada dalam melihatin nah simbol ini terbuka bila benangkak kan terbuka zahirnya simbol supaya banyu itu sampai nyaman mandi wajibnya sah nyaman sembahyangnya sah. Nah, kita sampaikan juga dah.
apabila kita melihat sesuatu yang bersih, maka akan sejuklah pandangan kita dan hati kita akan menjadi tenang. Bila kita melihat sesuatu yang bersih, rapi, mata kita nyaman melihat, hati kita nyaman juga, merasa tenang. Sebaliknya, apabila kita ini anulah fitrah seorang muslim kayak itulah, kecualinya ini dasar kada diajarkan masalah kebersihan mulai halus, katuju jorok, katuju bahamburan, pinayanya ya terbiasa sudah dengan kayak itu. Ibaratnya tenang-tenang saja walaupun bahamburan. Tapi kalau kita nih diajarkan tentang kebersihan mulai kita kecil, maka kita nih terbiasa dengan kebersihan. Bila melihat tentang bina kada tapi anu tuh kada tenang hati kita. Sebaliknya apabila kita melihat yang kotor dan tidak tersusun, artinya tidak tersusun kada rapi, hati kita akan menjadi kusut dan pemikiran kita akan menjadi kumpul. Akibatnya nih, dan tidak bersemangat, kita mengoler gitu kan. Contohnya kayak gitu tuh lah, beda juga orang tuh subuh, orang tuh mandi, lawan orang kada mandi beda tuh. Orang mandi ini segar, apalagi gosok-gosok sabun-sabun, bila ke masjid segar tak, semangat. Tapi lamun kada mandi, jangankan ke masjid, di rumah gini kita mengoler bangun, sembahyang, kita mengasih mengantuk lagi nah, boleh ke masjid ya, nah beda lah nah. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutnya halaman 49. Kita baca mulai atas nah. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Malaikat yang nomor 7 yang wajib kita kenal, kita percayai dan kita cintai, karena malaikatnya hamba-hamba yang soleh. Kita wajib cinta kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, yaitu malaikat Raqib namanya. Adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik perbuatan manusia. Adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik perbuatan manusia. Tapi lamun orang itu orang kafir, kenapa nang dicatat? Nya kan bisa kebaikan. Orang kafir tuh. Jadi malaikat nang ada di samping orang kafir itu kan di dalam dicatatnya. Tapi kalau orang Islam nih kan, malaikat rakib nang sebelah kanan kita nih mencatat, oh si anunya mahadin pengajian, oh si anunya berzikir, oh ini bersedekah, dicatatnya. Karena orang beriman. Orang kafir itu nang malaikat akid itu mungkin mencatat dosanya, dosa ini ya kafir. Orang kafir nih biar bersedekah kan jadi pahala, biar menyumbang semiliar hari kan jadi pahala, karena wadah pahala itu ada. Apa itu wadah pahala? Iman Islam. Maka kita nih untung benar berisi wadah jasa menampung pahala itu ada, itu iman dan Islam. Jadi bila kita beramal ibadah asal cukup syaratnya lah diterima. Maksudnya nih jadi amal saleh dicatat. Amal saleh itu maksudnya ini. Yang pertama, amal itu sesuai syariat. Yang kedua,
amal itu kita kerjakan dengan ikhlas hati, itu disebut dengan amal soleh. Contoh sembahyang. Sembahyang itu bisa dikatakan amal soleh kalau dua syarat itu ada. Yang pertama, mengerjakannya sesuai hukum syariat, hukum fikih, syarat sahnya salat sempurna dikerjakannya. Kemudian yang kedua, nang sembahyang itu hatinya ikhlas lillahi ta'ala, maka sembahyang itu disebut dengan amal soleh, dicatat oleh malaikat, dijadikan catatan amal kebaikan. Tapi kalau orang itu salat sesuai dengan hukum syariat, hukum fikih, tapi mengerjakan salat niatnya supaya hendak dimudahkan Tuhan, ya misalnya orang nak jelas lah, kada jadi amal saleh, kada jadi amal saleh. Atau misalnya niatnya ikhlas saja kita sembahyang, cuma sembahyang yang saya akan debat tumaninah atau tertinggal rukunnya, nah ada sah juga sembahyang jadi amal saleh. Jadi amal saleh itu terdiri kepada dua syarat, yaitu sesuai syariat. Contoh misalnya kita menyumbang lah, sesuai syariat itu kan duitnya halal, kemudian menyumbangkan kepada fakir miskin, misalnya orang yang tidak mampu atau ke masjid, itu kan sesuai syariat. Kemudian kita menyumbang orang ikhlas lillahi ta'ala, nah itu disebut dengan amal saleh. Amun kita menyumbang untuk tempat maksiat, jadi amal saleh. Atau misalnya menyumbang dengan duit hasil riba, ada amal saleh. Atau misalnya duitnya halal aja ke tempat kebaikan, gimana? Menyumbangnya niatnya apa? Supaya viral, dipadahkan pemurah. Nah jadi tadi jadi amal saleh juga. Nah jadi amal saleh ini banyak benar, kadar hitungan macamnya. Tergantung kita namanya membaca salawat kah yang dicatat malaikat tak. Maka malaikat ini kada sekadar mencatat aja salawat kita nih. Ada pulang seekong malaikat yang disampaikannya salawat kita nih kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ada. Di atas kubur Nabi itu ada seekong tukang jaga malaikat. Bila kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka disampaikannya salawat kita nih kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, umat pian fulan bin fulan sedang bersalawat kepada pian, ini salawatnya. Nah, jadi setiap kita baca salawat tuh disampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat yang ke-8 yang kita wajib percaya, kita imani, kita cintai, kita kenal. Walaupun ini malaikat adalah makhluk yang gaib, kadang-kadang dilihat oleh mata kita, tapi kita percaya dengan hati kita. Karena sifat orang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib-gaib yang sudah dikabarkan oleh Al-Qur'an. Itu malaikat atid, malaikat atid namanya. Adalah malaikat yang bertugas mencatat amal buruk perbuatan manusia. Cuma disebutkan dalam kitab Syarah Aqidatul Awam juga, yaitu kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Di situ disebutkan malaikat ini kadang langsung mencatatnya. Contoh misalnya kita berbuat dosa lah, kita berbuat dosa misalnya apa, mencontoh ampalan orang misalnya. Kita bawa mobil misalnya, kaca mobil kita ini bukaan. Sekalinya ke waktu kita lewat di halaman orang, begelentungan ampalan orang masuk kayak mobil kita nih, maka bajilah diceknya, tak otomatis ampalannya masuk ke dalam mobil kita. Nah gitu kan mencuri juga, namanya. Ada malaikat 3 nih, malaikat atid nih, mencatatkan dihadanginya itu sampai 6 jam. Dalam masa 6 jam itu kita kada bertaubat, baru dicatatnya dosa lah. Amun kita dalam 6 jam atau sebelum 6 jam itu kita bertaubat, aku nih dulu
dosa bang nah kubuli kayak ulang halaman rumah orang tadi tek Assalamualaikum Pak Haji kenapa ya ulun ini nah tacontan mau tacontan kadang-kadang bisa ngajak mah contan malah ulun tacontan ampalang pian nah termasuk dalam mobil ulun hendak bertobat nah Pak Haji hendak merikakan aduh saking ya Pak Haji beriakan aja sudah ujar Pak Haji ini bagus benar ini jujur benar orang ini ngalih jadi orang jujur zaman sekarang nih kamu bukan dari mana tuh ulun bukan di Selat di RT berapa RT 1 Sungai Liang rumah ulun misalnya gitu sudahlah kamu bini belum bang aku ada anak gadis nah nya masih kuliah tuh di IAIN satu mat lagi lulus aku nih hendak mencari akan laki yang jujur nah berkat bertobat deh innallah yuhibbut tawabin Allah mencintai orang-orang yang bertobat Allah mengasihi orang-orang yang bertobat bila bertobat Allah cinta bila Allah cinta pintu jodoh pun terbuka saya itu kisahnya Jamang lah. Nah artinya tuh bila bertobat dalam masa sebelum 6 jam tadi kada jadi yang mencatat dosa si malaikat atid tadi. Tapi kalau dalam 6 jam ditunggu-tunggunya pada bertobat juga nyarinya mencatat dosa itu pun sabuting dosa aja. Kadang 6, 2, 3, 4 tuh ada. Tapi kalau kita telah mengerjakan kebaikan manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dibalas 10 pahala. Baiknya Allah Taala hambanya. Bila kita bersedekah 1000 itu dibalas pahala berapa? 10.000 pahalanya. Tapi kalau kita misalnya mengerjakan satu dosa aja, kadang 10 dosa ada satu aja kebaikan Allah Taala. Jangan juga mantang-mantang sedikit aja ditulis dosa lalu mengerja dosa banyak-banyak. Jangan juga. Nah, firman Allah Taala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Artinya tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi bahkan mencatat, yaitu siapa? Malaikat raqib dan malaikat atid. Bila kita mengucapkan salawat, zikir, perkataan yang baik dicatat pahala oleh malaikat raqib. Bila kita menyembelih orang, menghina orang, dicatat dosa oleh. Tapi tadi ditunggunya bang sampai yang 6 jam bertobat kada? Mau bertobatnya kayak apa? Bila nyebati orang minta maaf kepada orang yang disambati. Nah, dayata. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka. Ujar habar sekali aja pernah taporehin ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan malaikat itu pun disuruh Jibril juga. Nah cocok aja bang lawan galian silen apa tukang jaga neraka. Ini harus sangar tukang jaga neraka ini. Aduh bang senyum-senyum. Kemudian yang ke-10 malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga surga. Mudahan kita jangan tetamulah malaikat Malik nih lah. Jangan tetamu, tapi kita cinta dengan malaikat sebenarnya malaikat cinta. Cuman jangan kita tetamu dengan malaikat. Kenapa? Pancangan masuk neraka. Kita hendak tetamu malaikat Ridwan aja. Itu nah, jangan sampai kita tetamu sidin malaikat Malik begana di punten neraka. Alhamdulillah, jangan dekat dengan neraka. Makanya kita berdoa aja deh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memintakan Engkau akan keridhaan Engkau supaya yang senang lawan kami ridha dan surga. Nah, surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dengan Engkau daripada kemurkaan Engkau dan daripada neraka.
Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم